Baiklah, kali ini kita akan membahas algoritma pencarian menggunakan metode binary search. Nah, binary search itu metode pencarian yang dibagi dua. Kita analogikan di dunia nyata, itu metode pencariannya itu biasa kita lakukan kalau kita membuka kamus. Misalnya kalau kita ingin mencari bahasa Inggrisnya dengan awalan huruf K, itu nggak mungkin kita buka dari awal A, B, C, D, E, F, G sampai ketemu huruf K. Ya, itu nggak efisien ya, memakan waktu yang lama. Nah, caranya umumnya kita itu selalu membuka nilai tengah. Jadi pada saat kita buka di tengah, ternyata yang keluar adalah J itu adalah lebih kecil daripada K, ya, maka kita akan bagi dua lagi. Ternyata pada saat kita buka bagi dua yang sebelah kanan itu nilainya adalah L, kelebihan kan. Nah, jadi kita akan mundur ke tengah dari J, antara J dan L tadi, maka kita buka baru ketemu K. Nah, prinsipnya seperti itulah. Nah, syaratnya tapi itu data harus terurut. Oke ya, algoritma contohnya gini. Misalnya kita ada koleksi nilai array. Ini nilainya adalah 8. Nah, oke, 8 kemudian kita apa ya? Di sini nilainya secara descending ya, dari besar ke kecil. Nah, caranya gimana? Yang misalnya yang kita cari itu adalah 18. 18 itu ada di indeks 3 ini. Nah, maka langkah awalnya indeks awal ditambah indeks akhir jumlahkan bagi 2. Makanya kalau kita lihat di sini 0 ditambah 7 itu adalah 7 dibagi 2 adalah 3. Sekarang nilai array dengan indeks 3 apakah sama yang kita cari? Yang kita di sini ya. Nah, yang kita cari adalah 18, sedangkan array di indeks 3 itu 18, maka ketemu. Ini kebetulan aja nilainya di tengah. Nah, contoh lagi. Misalnya kalau kita cari itu nilainya adalah 18. Nah, 16, sorry. Nah, caranya sama, 0 indeks awal ditambahkan indeks akhir jumlahkan bagi 2. 7 dibagi 2 adalah 3,5 menjadi 3. Kita lihat nilai array dengan indeks 3 itu adalah 18. Apakah sama dengan nilai yang kita cari? Tentu enggak. Ya. Sekarang kondisinya di sini kalau kita lihat yang kita cari ini lebih kecil atau lebih besar daripada nilai tengah? Tentu lebih kecil. Kalau kita akan bergerak ke kanan, kalau ke kiri itu nilainya pasti akan selalu lebih besar, karena yang kita cari lebih kecil akan bergerak ke kiri, karena ini nilainya descending untuk kasus ini. Oke, maka nilai indeks awal untuk selanjutnya bukan lagi 0, tapi nilai indeks tengah ditambah 1, maka nilai indeks awal yang semulanya 0 itu menjadi 4. Bagaimana dengan indeks kanan? Tetap di 7. Oke, jadi kalau kita lihat di sini 4 ditambah 7 itu adalah mana nih tadi? Nah, 4 ditambah 7 dibagi 2 adalah 5. Sini ya. Jadi kalau kita lihat yang kita cari tadi adalah 16. Apakah ini sama? Indeks 5 ini nilainya 13 sama dengan yang kita cari 16? Enggak. Nah, karena nilai yang kita cari ini lebih kecil daripada nilai yang ada di tengah ini, indeks tengah, maka kita akan bergerak ke kiri, karena kalau kita bergerak ke kanan nilainya akan selalu bertambah kecil. Nah, jadi nilai indeks awalnya yang semulanya 4 tetap, karena kita bergerak ke kiri, kanan yang kita rubah yang semulanya di indeks 7 itu kita ganti menjadi nilai tengah dikurang 1, maka kiri dan kanan itu sekarang ada di 4. Oke, selanjutnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, karena kiri dan kanannya di sini adalah di indeks 4, 4 ditambah 4 adalah 8 dibagi 2 adalah 4. Kita lihat di indeks keempat itu nilainya adalah 16. Apakah 16 ini sama dengan yang kita cari? 16, ya, data ditemukan, proses dihentikan. Oke. Nah, sekarang untuk kasus yang terakhir, bagaimana kalau datanya yang kita cari itu adalah 100? Nggak akan ketemu kan? Nah, kalau kode itu bagaimana nanti algoritmanya di sini? Kalau kita lihat di sini, mana tadi ya? Yang kita cari adalah 100. Indeks awal ditambahkan indeks akhir dijumlahkan bagi 2 sama seperti tadi. Nilainya 18. Nggak sama dengan nilai 100. Kita akan bergerak ke kiri. Artinya nilai kanan bukan lagi 7 tapi menjadi 2. 2 ditambah 02 dibagi 2 adalah 1. Kita lihat di sini indeks 1 76, apakah sama dengan yang kita cari nilai 100? Enggak, maka indeks awal tetap 0, indeks kanan itu bukan lagi 1 tapi nilai tengah bukan lagi 2 tapi nilai tengah dikurang 1, maka 0 ditambah 0 adalah
dijumlahkan bagi 2 tetap di 0. Oke, di sini 81. Apakah sama? Enggak juga, karena yang kita cari ini masih lebih kecil daripada 100, kita akan bergerak ke kiri lagi. Nah, pada saat kita bergerak ke kiri, itu nilai kanan kita rubah, nilai 0 dikurang 1 adalah minus 1. Nah, sekarang akan ada kondisi selama nilai IA itu kita hentikan kalau nilai IA lebih besar daripada nilai IB. IB tadi yang kanan adalah minus 1, sedangkan IA ada di 0. Jadi proses dihentikan, data tidak ditemukan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh programnya bagaimana. Kita contoh di sini adalah ascending dari kecil ke besar, gini ya. Nah, misalnya yang kita cari itu adalah key-nya adalah 8. Tadi algoritmanya awal dijumlahkan ditambah akhir bagi 2. Berarti di sini ada nilai kiri itu selalu dimulai 0, kemudian kanan saya ambil dari nilai ARR lengthnya panjangnya dikurang 1. Maka di sini ada 8 kurang 1, indeks terakhirnya adalah 7. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu sudah kiri 0, kanan 0, kita ada nilai tengah, integer tengah. Gini. Tengah ini kita dapat nilainya dari kiri ditambah kanan dibagi 2. Oke, maka kita dapat nilainya. Oke, di sini kita lihat lagi. Jika nilai RRR dengan nilai tengah ini sama dengan yang kita cari, itu adalah sama dengan yang key, maka CW misalnya ketemu. Kita coba gini dulu. Oke, kita coba jalankan. Nah, ketemu ya. Ada di indeks ke berapa deh? Ketemu di indeks ke buat di sini. Di indeks ke tengah, di sini tengah. Di indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini kebetulan aja nilainya di tengah. Sekarang kan bagaimana kondisinya kalau nilainya itu kita akan bergerak ke kiri atau ke kanan? Oke. Nah, jadi misalnya yang kita cari lagi di sini adalah 5. Nah, ini kan ada lagi kondisi kita akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau kita lanjut gini ya nggak akan nampilin apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin kondisinya. Maka ini nilainya, tengahnya itu saya buat gini aja dulu. Nanti kita akan selalu gunakan berulang kali di sini. Di sini kita gunakan while. Selama nilai, ini saya pindahkan, selama nilai kiri itu masih lebih kecil atau sama dengan nilai kanan, itu nggak masalah, kita akan selalu eksekusi. Kemudian nilai tengah itu selalu kita perbaharui ya setiap perulangannya. Nilai tengah itu kita ambil daripada nilai kiri ditambah kanan, jumlahkan, kita bagi 2, dapatlah nilai si tengah. Nah, gini. Kemudian kondisinya lain tadi kan, kalau nggak ketemu, else if. Jika nilainya, kondisi lainnya gini, else if, saya rapin dulu. Kalau nilai ARR yang tengah tadi, misalnya kita akan bergerak ke kiri, nilainya lebih besar daripada yang kita cari tadi, daripada nilai key. Artinya kita akan rubah nilainya. Si kiri, maka kita bergerak ke kiri. Si kanan, si kanan kita akan rubah nilainya menjadi nilai tengah dikurang 1. Oke. Maka nilai kanan tadi itu bukan lagi di nilai ini, tapi akan berada di nilai 6. Oke. Nah, kemudian kalau lagi di sini else if, kalau nilai ARR yang kita cari tadi itu ada di nilai tengahnya lebih kecil daripada nilai key, artinya kita akan bergerak ke kanan. Kirinya yang kita rubah, kiri kita ambil dari nilai tengah ditambah 1. Oke, karena kiri akan bergerak ke kanan. Nah, kalau ketemu ini kita break.
Nah, kalau ketemu kita akan break. Kalau enggak, berarti di sini udah proses selesai. Kalau ini enggak, ini nanti kan selalu berubah, nggak akan terpenuhi. Kalau udah selesai, gini aja kita buat CW tidak ditemukan, tapi ini akan muncul terus walaupun ketemu atau enggak. Kita coba ya, yang kita cari adalah 5 ketemu di indeks kedua. Kita lihat di indeks kedua 012. Oke, nilai 5 ketemu. Nah, sekarang kenapa ini bisa muncul juga? Karena nggak ada kondisi ya. Ini akan muncul kalau nilainya ketemu. Jadi kita buat gimana ya? Kalau ketemu muncul ini, kalau enggak ditemukan. Harusnya ada kondisi lainnya. Kondisinya gimana ya? Kita buat aja. Nah, ini aja. Saya tambahkan parameter baru. Ball ketemu ya. Ketemunya awalnya adalah false. Nah, maka kalau ketemu nilainya ketemu sama dengan si true. Oke, kita lihat. Kalau nggak ketemu, maka baru kita cetak ini. Kalau tidak ketemu, nah, oke, kita coba di sini. Saya jalankan. Nah, 2. Kalau misalnya kita cari nilai nggak ketemu, misalnya 100, nah, tidak ditemukan. Oke. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan metode pencarian menggunakan binary search. Nah, oke, terima kasih.